Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari organisasi-organisasi kerjasama ekonomi yang bersifat antar kawasan. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari World Trade Organization atau WTO. Apa latar belakang dan tujuan dari dibentuknya WTO? Berikut pembahasannya. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang menaungi upaya untuk melakukan perdagangan bebas. Organisasi internasional tersebut merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara di seluruh dunia dan memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan dasar agar perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar. WTO juga menjadi wadah bagi negara anggotanya dalam melakukan perundingan konsensi atau pemberian hak izin, membuat komitmen dagang, dan menyelesaikan berbagai sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Tujuan berdirinya WTO adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan melalui penurunan tarif, serta mengurangi kuota impor dan embargo, sehingga dapat memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara-negara anggotanya. Latar belakang WTO. WTO berdiri setelah diadakannya perundingan putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994. Putaran Uruguay merupakan putaran perundingan perdagangan multilateral ke-8 yang berkaitan dengan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariff and Trade yang sering disingkat dengan GATT. Perundingan tersebut melibatkan 123 negara dan menghasilkan keputusan untuk mendirikan WTO. Pada tanggal 1 Januari 1995, WTO resmi berdiri menggantikan GATT. Oleh karena itu, semua kesepakatan yang pernah dibuat pada GATT diambil alih oleh WTO. Penggantian organisasi tersebut terjadi karena banyak negara yang berusaha menghindar dari permasalahan yang ditimbulkan selama putaran Tokyo, terutama mengenai adanya perjanjian sampingan yang hanya berlaku bagi negara anggota GATT yang bersedia mengikuti perjanjian. Pada tahun 1991, dikeluarkanlah rancangan penetapan akhir putaran Uruguay. Salah satu usulan dalam rancangan tersebut adalah untuk mendirikan organisasi dagang multilateral yang kemudian berubah nama menjadi Organisasi Perdagangan Dunia dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Pada saat itu, Komite Dewan Umum WTO menunjuk seorang diplomat asal Brazil, Roberto Azevedo, untuk menjadi ketua WTO karena mendapatkan dukungan terbanyak dari para anggota. Saat ini WTO memiliki 164 anggota yang mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% dari perdagangan dunia. Dari 164 negara anggota, 117 diantaranya adalah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang juga menjadi salah satu pendiri organisasi tersebut. WTO menangani seluruh bidang perdagangan termasuk kesepakatan yang terdapat dalam perundingan Uruguay, seperti permasalahan barang dan jasa, kepemilikan intelektual, serta penyelesaian sengketa. Para negara anggota WTO juga telah setuju dengan kebijakan organisasi yang melakukan pemotongan bea masuk terhadap beberapa produk dari negara-negara berkembang, seperti minyak bumi, gas alam, kayu, dan buah-buahan. WTO juga menjadi fasilitator bagi negara anggotanya dalam menyelesaikan sengketa serta meminta para anggotanya untuk memberikan laporan kebijakan perdagangan secara berkala. Keberhasilan WTO dalam mengurangi hambatan perdagangan, seperti mengurangi bea masuk, berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara anggotanya. Melalui kebijakan tersebut, negara-negara berkembang dapat mengurangi angka kemiskinan dan menetapkan harga barang yang terjangkau di negaranya. Akan tetapi, WTO juga banyak mendapatkan kritik karena dianggap mengesampingkan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya, misalnya hak asasi manusia, hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup. WTO juga kerap dicap sebagai organisasi yang tidak demokratis karena jarang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, serta mengabaikan ketimpangan kekuatan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang. Tujuan WTO. Berdirinya WTO memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Melalui WTO, negara anggota dapat melakukan perdagangan bebas dan meningkatkan perekonomian negaranya. Kedua, mempermudah kegiatan perdagangan pada produsen barang dan jasa, serta para eksportir dan importir. Melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh WTO, maka para produsen akan semakin mudah untuk melakukan ekspor dan impor. Peraturan yang dikeluarkan WTO, seperti penurunan biaya masuk dan pengurangan tarif impor,
akan meringankan para pelaku usaha sehingga kegiatan ekspor dan impornya dapat berjalan dengan lancar. Ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. WTO menjadi wadah bagi negara anggotanya untuk melakukan perdagangan internasional sehingga pasar perdagangan tidak lagi dibatasi dengan batasan-batasan regional dan dapat dilakukan secara lintas negara dan lintas waktu. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip yang mengatur perdagangan internasional. Secara umum, WTO memiliki 4 jenis aturan dasar yang bersifat substansif, yaitu melarang adanya diskriminasi, membuat aturan mengenai akses pasar, membuat aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil, dan membuat aturan pengecualian. Kelima, mewajibkan anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional yang tidak diskriminatif. WTO memiliki 2 aturan utama yang melarang adanya diskriminasi, yaitu aturan yang sama untuk semua anggota dan aturan perlakuan nasional. Maksud dari aturan perlakuan yang sama untuk semua anggota adalah, apabila ada anggota WTO yang ingin memberikan perlakuan menguntungkan kepada anggota lain, maka keuntungan tersebut juga harus diberikan kepada semua anggota tanpa terkecuali. Oleh karena itu, anggota WTO tidak dapat memilih anggota yang akan diberikan konsensi atau izin perdagangan. Contohnya, Indonesia memberikan izin kepada Thailand untuk mengekspor beras ke Indonesia, maka Indonesia juga harus memberikan izin kepada negara anggota WTO lainnya untuk mengekspor beras ke Indonesia. Maksud dari aturan perlakuan nasional yaitu, anggota WTO harus memperlakukan produk impor sama dengan produk sejenis di negaranya. Artinya, anggota WTO tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda antara produk lokal dengan produk impor. Contohnya, Indonesia akan menghapus pajak rokok. Penghapusan pajak tersebut tidak hanya pada rokok buatan dalam negeri saja, tetapi juga pada rokok impor. Apabila hanya diberlakukan pada rokok dalam negeri, maka Indonesia telah melanggar aturan perlakuan nasional. Keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional seperti praktik perdagangan yang tidak adil di antara anggota WTO. WTO memiliki lembaga politik berupa Badan Penyelesaian Sengketa serta lembaga kehakiman berupa panel dan badan banding atau appellate body. Fungsi lembaga tersebut adalah untuk menjalankan sistem penyelesaian sengketa seperti mendirikan panel, mengesahkan laporan panel dan badan banding, mengawasi pemberlakuan isi putusan, mengizinkan pengambilan tindakan bahasan apabila terbukti melanggar hukum WTO, mengangkat anggota badan banding, dan menetapkan aturan perilaku dalam sistem penyelesaian sengketa. Ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa menggunakan yurisdiksi wajib atau compulsory jurisdiction yang bertindak layaknya pengadilan dagang internasional dan harus diterima oleh semua anggota WTO. Yurisdiksi adalah wilayah tempat berlakunya undang-undang yang berdasarkan hukum. Yurisdiksi bersifat eksklusif, artinya anggota yang ingin menuntut pelanggar peraturan WTO harus membawa perkara tersebut kepada sistem penyelesaian sengketa WTO. Keputusan dari sistem penyelesaian sengketa juga bersifat mengikat secara hukum. Tujuan dari penggunaan yurisdiksi wajib adalah untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas terhadap sistem perdagangan multilateral. Oleh karena itu, Badan Penyelesaian Sengketa juga akan mengeluarkan keputusan yang sama pada isu hukum yang sama, kecuali jika ada alasan kuat yang dapat mengubahnya. Badan Penyelesaian Sengketa juga tidak boleh membuat keputusan, baik menambah maupun mengurangi hak dan kewajiban anggota. Tugas WTO. Tugas dari WTO adalah sebagai berikut. Pertama, memantau penyelenggaraan perdagangan antar negara. WTO bertugas memastikan penyelenggaraan perdagangan berjalan dengan lancar di setiap negara anggota. Apabila terjadi kendala, WTO harus menyelesaikan konflik tersebut dan mencari solusi terbaik. Kedua, mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. WTO bertugas mengevaluasi kebijakan perdagangan agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kemajuan zaman. Seiring dengan kemajuan teknologi, WTO juga harus memperbaharui kebijakan yang dikeluarkan secara berkala agar sesuai dan berguna bagi semua anggota. Ketiga, menjadi forum negosiasi perdagangan dan menangani perselisihan perdagangan antar negara. Sekretariat WTO bertugas melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga formal yang memiliki prosedur dan staf pelaksanaan permanen agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar. Sekretariat WTO menangani semua permintaan penyelesaian sengketa dan membantu menyelesaikan sengketa antara negara maju dan negara berkembang. Misalnya, WTO membantu negara berkembang dengan memberikan nasihat atau kebutuhan lainnya dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Keempat, memberikan bantuan teknik dan pelatihan kepada negara-negara berkembang.
WTO bertugas untuk memberikan berbagai bantuan teknik serta pelatihan kepada anggotanya yang masih memiliki ekonomi berkembang. Contohnya, pada Doha Development Agenda, dibahas kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO yang berisi program-program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara berkembang dalam WTO. Kelima, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain. WTO juga berfungsi untuk melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti dengan International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional dan organisasi-organisasi internasional yang memiliki status pengamat dalam WTO, misalnya Komisi Codex Alimentarius yang didirikan oleh FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, dan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Aturan WTO. Secara umum, hukum WTO memiliki 4 aturan dasar yang bersifat substansif sebagai berikut. Pertama, aturan diskriminasi. Aturan WTO tidak diperbolehkan perlakuan diskriminasi atau memberikan perlakuan berbeda yang akan menguntungkan atau mengistimewakan salah satu anggota. Contohnya, Indonesia menurunkan tarif impor beras yang didatangkan dari Vietnam, maka Indonesia juga harus menurunkan tarif impor beras yang didatangkan dari negara anggota WTO lainnya. Kedua, aturan akses pasar. Aturan WTO yang berkaitan dengan akses pasar adalah peraturan tentang biaya masuk dan pungutan keuangan lainnya, pembatasan kuantitatif, serta hambatan non-tarif lainnya. Contohnya, peraturan WTO tidak mengizinkan pembatasan kuantitatif terhadap barang, sehingga anggota WTO juga tidak boleh melarang kegiatan impor dan ekspor barang tertentu atau memberlakukan kuota terhadap barang tertentu. Ketiga, aturan praktik perdagangan yang tidak adil. WTO memiliki aturan khusus tentang praktik perdagangan tidak adil, seperti praktik pemberian subsidi dan dumping. Subsidi adalah kontribusi keuangan dari pemerintahan atau badan publik berupa bantuan pendapatan dan penurunan harga yang memberikan keuntungan. Dumping adalah praktik penjualan produk dengan harga yang lebih rendah di negara lain dibandingkan dengan harga di dalam negeri. WTO tidak melarang adanya praktik dumping, tetapi apabila praktik dumping merugikan negara anggota WTO, maka negara yang dirugikan mendapatkan izin dari WTO untuk memungut bea dumping. Keempat, aturan pengecualian. WTO juga memiliki aturan yang bersifat pengecualian, misalnya aturan yang melindungi moral masyarakat atau melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Aturan pengecualian juga dapat diberikan apabila menyangkut kepentingan ekonomi, misalnya melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius yang diakibatkan oleh peningkatan impor barang secara tajam dan tak terduga. Walaupun WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang anggotanya berasal dari hampir seluruh negara yang ada di dunia, WTO tetap memberi ruang kepada organisasi-organisasi kerjasama perdagangan antar kawasan lainnya. Selain ASEAN Economic Community, ASEAN Free Trade Area, dan Asia Pacific Economic Cooperation, organisasi kerjasama ekonomi yang bersifat kawasan lainnya adalah China ASEAN Free Trade Area, North American Free Trade Agreement, dan Central American Free Trade Agreement. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita pahami bahwa World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang menaungi upaya untuk melakukan perdagangan bebas. WTO bertujuan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang diharapkan akan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara-negara yang menjadi anggotanya. WTO mempunyai anggota sebanyak 164 negara dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu pendiri WTO.